Yang ingin saya tanyakan adalah, apakah selain orang Islam itu sendiri bisa mengenal Allah, bisa mengenal Tuhan? Karena apa? Karena saya pribadi punya pengalaman bahwa teman saya beragama non-muslim itu pun bisa menerangkan tentang Tuhannya itu seperti halnya kita sebagai seorang Islam, seorang muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kajian kali ini, kami dibimbing oleh guru mursyid kami, yaitu Kiai Muhlason Rosid. Demikianlah, mari kita saksikan penjelasan beliau tentang ilmu hakikat. Dan mohon maaf jika ada kesalahan serta kekurangan dalam penjelasannya. Dan sebelum menonton, silahkan klik subscribe, like, dan share untuk mendapatkan kajian-kajian selanjutnya. Selamat menyaksikan. Saya ulangi bahwa tadi Gus Muhlason menyampaikan bahwa untuk mengenal Allah ataupun wusul itu ada dua. Satu secara otodidak, yang kedua adalah dengan zikir. Yang ingin saya tanyakan adalah, apakah selain orang Islam itu sendiri bisa mengenal Allah, bisa mengenal Tuhan? Karena apa? Karena saya pribadi punya pengalaman bahwa teman saya beragama non-muslim itu pun bisa menerangkan tentang Tuhannya itu seperti halnya kita sebagai seorang Islam, seorang muslim. Ya, contoh yang gampang saja, dia pun menerangkan bahwa ketika Rasulullah itu menyampaikan bahwa orang yang selamat adalah orang yang mengikuti aku. Aku itu sendiri bukan aku sebagai Nabi Muhammad, tapi aku, kalau orang Jawa bilang, sebagai ingsun, sebagai sang hidup, sebagai yang ada, Allah yang ada di dalam diri kita. Itu satu. Yang kedua itu saya ingin Gus Muhlason menyampaikan tentang kisah atau cerita Adam dan Hawa itu secara hakikat. Karena saya sudah sering mendengarkan bahwa cerita ataupun sejarah Adam dan Hawa itu secara syariat, tapi hanya beberapa orang ataupun ustadz yang menyampaikan bahwa Adam dan Hawa itu sejatinya juga ada di dalam diri kita. Matur nuwun, wilahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Untuk pertanyaan pertama, tolong dibuka dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Di situ ada kalimat Wamangkana yarju liko arabihi, pakai isim nakiroh. Barang siapa yang hatinya, ruh maksudnya ya, ada satu keinginan bertemu Tuhannya. Nah ini, di dalam Al-Quran saya cari satu-satunya surat dan ayat yang menjelaskan pertemuan terhadap Tuhannya itu, termasuk adalah surat Al-Kahfi ayat 110. Itu surat terakhir. Artinya apa? Dari pertanyaan jenengan, apakah selain wong muslim itu bisakah bertemu Tuhannya? Bisa. Bisa. Tergantung bertemunya itu sistem wasilun atau majdubun, secara keilmuan atau otodidak, terserah. Yang jelas bisa. Menurut ayat ini cuman dua syaratnya tadi saya jelaskan. Falyamal amalan sholihan.
ruhaniyah harus selalu berlaku baik. Ruhaniyah yang berlaku baik adalah ruhaniyah yang tidak mudah ngaku. Dasarnya la haula wala quwata illa billah. Qur'ane wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, surat As-Saff ayat 96. Pun. Yang kedua, wala yusrik bi ibadati rabbi ahada. Pasti pelaku-pelaku meditasi, pelaku-pelaku khalwat, pelaku-pelaku yang disebut sebagai salik adalah proses perjalanan seseorang ruh untuk meninggalkan ngalam dunia menuju ngalam akhirat bertemu Tuhannya. Dia itu berupaya untuk tidak beriman pada selain Tuhannya. Lah, mereka ini entah itu unsur dari orang muslim secara syar'i atau ghairu muslim secara syar'i bisa. Karena Allah sudah mengatakan barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya, lah Tuhannya Allah wong muslim, Tuhannya Allah berarti wong Nasrani, Tuhannya orang Hindu beda lagi, namanya beda, bisa. Yang terpenting dua hal inti yang harus dia pegang, dia harus hatinya melakukan perbuatan yang berbudi luhur. Otomatis itu ada mantranya kalau bahasa mereka. Kalau bahasa kita ada wiridnya, yaitu zikir. Dengan begitu maka bisa menjauhkan perbuatan itu dari kemusyrikan terhadap Tuhan. Bisa. Satu. Nomor dua, terkait masalah kisah Nabi Adam hakikati ku piye. Ya wekdal waktu ruh sampai iki sebelum ditiupkan ke jasad iki sudah Allah beat, sudah Allah janji. Nabi Adam juga begitu, sama dijanji Allah, Adam wala taqrabah hadhihi syajarah, jangan pernah kau mendekati pohon itu. Sampai kali kula niki jangan pernah ruh itu mendekati selain Allah. Berhubung iblis nafsu iku sudah Allah kasih izin di dalam surat Al-Hijr ayat 39-40. Al-Hijr ayat 39-40. Iblis iku Pak dikai izin Allah dua, rekom dua, penangguhan dua. Pertama adalah penangguhan umur tidak meninggal sampai hari kiamat. Artinya nafsu itu tidak akan putus dari diri jenengan bila mana Anda belum mengalami kebangkitan, belum mengalami yang namanya Qiyamatul Kubra. Mana Qiyamatul Kubra? Hancurnya wujud sakliyane Allah di dalam diri jenengan, itulah kiamat. Dan disitulah kalau sudah terjadi itu hari kebangkit, artinya ruh ini berbangkit dari penjaranya nafsu, akhirnya menjadi bebas dan menjadi budaknya Allah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, itu sudah dijanji Allah jenengan kali kula. Berhubung kita lalai atas dasar rekom Allah datang iblis, yang kedua nggudo anak putu Adam menyesatkan sampai seakar-akari Gusti Allah kasih izin, maka disitulah kita lupa dengan janji itu. Akhirnya kita mendekat pohon huldini. Kita sebagai seorang laki-laki adalah perempuan. Huldinya kita seorang laki-laki menjadi huldinya seorang perempuan. Akhirnya mengapa kita mendekat? Kok yo ono dorongan kuat, pengen boso wis salaman mak kerenyeng
wis dinikmati. Ngoten niku pengen ngambung. Ayo ngomong enggak tak taboki sampean. Waktu pacaran kita dulu loh Pak ya. Tolah-toleh enggak ada orang, nyosrop langsung. Niku nek jaman kula biyen namine embung-bungan. Sami nggih? Nek wis kaya ngono, ya Allah ya Karim. Untung sampean kali kula dimodali ngilmu syariah. Sehingga ada batas secara syar'i. Lah untuk menghindari hukum haram secara syar'i, memberikan solusi adalah akdu nikah. Akhirnya akdu nikah pun nek wis akdu nikah, akhirnya kita makan buah. Nek cara nanggone kitab Tafsir Jalalain, Mbak, buah khuldi niku laksana seperti gandum. Nek cara dunya lho, buah-buahane lho ya. Nek cara wong Jawa jagung. Jagung niku wonten rambuté mboten. Perkara nek rambuté mesti penak. Nggih mboten? Ya niku aku tapi tak omongi enak sak kelenteng remeke sak rendeng. Insyaallah. Sudah buah khuldi sudah kita makan, secara syar'i kita sudah benar tidak melakukan hukum perzinahan. Oke. Tapi secara hakiki justru rohaniah kita telah melanggar aturan. Akhirnya jenengan banyak pikiran. Apalagi ngomong, "Mas, aku meteng." Wes gak bingung nggak sampean? Bingung. Niki nek dorong akdu nikah lo ya. Nek wis akdu nikah, alhamdulillah. Wis. Artinya apa? Tetap kita akan mikir banyak kebutuhan-kebutuhan yang akan kita siapkan. Soro itu laksana Nabi Adam diturunkan ning dunyo. Soro mau makan aja leren nandur, jenengan mau jadi orang kaya, orang yang punya leren apa, kita harus kerja giat lah gitu toh. Giat sama sebetulnya. Oke lah, ini kita ringkes kesimpulan ini. Adam pengen kamu kembali ke negeri asalmu, roh pengen kamu kembali ke asalmu, sehingga disitulah nanti akan tahu siapa sebetulnya aku. Jabe Nabi Adam, injih Gusti, nopo sarate? Fatalaqo Adamu mir rabbi kalimatim fataba alaih. Wajib bagi Nabi Adam nerimo kalimat iku wahyu. Roh niki wajib nampa dzikir iniki Pak. Fatalaqo mongko nrimo sapa Adamu Nabi Adam mirabbihi saking pangerane Adam nrimo apa kalimatin ing pira-pira wahyu kalimat. Nggih jenengan pira-pira dzikir mulai jahri siri sirul asrar fana udik dzikri. Nek iku sampean lakoni dam fataba mongko nrimo tobat sapa Allah. Jenengan kali kula dosane ana macem loro. Siji dosa sing dilakukan jasmani mau 5. Paham mau 5? Loro dosa sing den lakoni rohani syirik jali dan syirik khafi. Wa yaghfir lakum dzunubakum miturut surat Ali Imran 31, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan sedoyo semua dosa-dosa kala wau diampuni dening Gusti Allah. Tergantung jenengan mau apa mboten. Nah, berarti jenengan niki wis balik nang negeri asal. Cara Nabi Adam kembali ke surga. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kau pada Tuhanmu. Mengapa harus dipanggil? Karena nafsu itu roh disebut jiwa karena belum suci. Mengapa belum suci? Karena roh yang disebut jiwa itu kondisinya tidak baik-baik saja. Kok umpama baik disebut ruh, maka enggak ada kalimat perintah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i
niki adalah kata perintah. Kembalilah kau. Munculnya asbabun nuzul wahyu irji'i, kembali sebab ruh niki isih meninggalkan Gusti. Logikane kalau ruh itu sudah kembali pada Allah, gak mungkin muncul irji'i. Istilah kita punya anak perempuan, Pak, jam 9, jam 10 masih di luar rumah, jagongan sampai sopo ngono. Bapak, mbok niku mesti mikir, ngaten nggih? Adik anak kita sudah perawan. Mesti mikir. Nduk, wis bengi nduk, ndang mlebu omah. Kalimat itu sebab nduk iku masih di luar. Gak mungkin akan muncul nduk mlebu ning omah jikalau nduk iki sudah ada di dalam. Gak mungkin. Ruh juga begitu. Oleh karena ruh bercinta pada selain Allah, dipanggil oleh Allah, fafirru ilallah inni lakum nadhirum mubin. Lekaslah kembali pada Allah. Atau irji'i ila rabbiki, lekas kembalilah pada Tuhanmu. Rodiatan, dengan ikhlas meninggalkan cintamu terhadap selainku, kata Allah. Kalau kau betul-betul meninggalkan rodiatan, otomatis mardiyah, Allah akan ridho menjemputmu masuk ke dalam. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itulah sekilas tentang perjalanan hakikatin Nabiullah Adam, yaiku yo jenengan piyambak ruh iki yang habis ngelanggar aturan, sak mangke ruh tobat langsung kembali dateng Gusti Allah. Nggih, lanjut kasih wonten. Demikianlah kajian tausiah dari beliau. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.